Apalagi sih media sosial? Hah? Discord, iya boleh. Ya macam-macam. Nah tapi di media sosialnya itu lagi muncul Kinets versus siblings. Kayaknya yang SMA ini yang tahu ya. Atau enggak lewat di tempat kalian ya. Kalau di tempat Romo tuh lewat Kinets versus siblings. Kinets itu, ini ada yang ngangguk-ngangguk berarti udah ada yang ngikutin. Kinets itu netizennya Korea Selatan, ya. Oh, baru oh. Siblings itu netizennya negara ASEAN, betul. Lalu rame mulai ya saling hina, saling hujat, jelek-jelekin negara, ya. Kira-kira di antara komentar-komentar itu ada orang Katoliknya nggak? Ada nggak? Ada, ya. Maka harus kita akui ya. Dosa paling dekat zaman ini ada di jempol. Ya. Kalau zaman dulu dosa yang paling dekat itu adanya ya mungkin mencuri, ya itu kan pakai satu tangan ya dosa. Terus membunuh gitu-gitu ya. Sekarang dosa yang paling dekat sama kita ada di jempol ya. Tadi saya baru marahin satu kakak pembina Putra Altar. Sebelum misa malah main game lagi. Aduh ya jangan diulang ya kak ya. Saya nggak sebut namanya kok. Nah karena apa? Sekarang ini kita udah nempel ya. Tangan ini udah nempel sama ya entah handphone, entah iPad lah, apalah tablet kayak ini ya, kayak obat. Apapun itu dan akhirnya mau diakui nggak diakui sekarang justru dosa paling dekat itu ada di jempol. Ya perkara memang saya juga cinta tanah air bahwa negara Indonesia termasuk yang jelek-jelekin gitu ya, dibilang negara miskin, keturunan ya macam-macam. Kalau lihat di situ bisa macam-macam hinaan-hinaan bagi bangsa Indonesia. Lalu rasanya gatel kan pengen balas gitu. Wah orang Korea juga wah muka plastik gitu segala macam ya. Muka plastik polesan. Oh nggak bisa mereka kena panas nanti meleleh gitu ya. Dan sekali lagi itu dorongan yang muncul. Teman-teman yang terkasih, hati-hati dengan dosa. Dosa itu munculnya ya, atau kita jangan sebut dosa tetapi kita sebut roh jahat. Itu munculnya bukan dengan wujud-wujud seram seperti falak. Ya, wujud seram seperti vampir atau wujud seram lainnya. No. Roh jahat atau dosa itu munculnya dari suara-suara kecil di hati kita. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa main game di kelas guru nggak lihat. Nggak apa-apa jam kosong, nggak usah ngerjain tugas, nanti ngerjain tugasnya ntar aja kalau udah mau dikumpulin. Nggak apa-apa ya, nggak ikut bina iman, nggak ikut pelajaran katekumen. Toh teman-teman banyak yang nggak ikut. Nggak apa-apa nyontek, orang lain juga banyak yang nyontek. Itu roh jahat. Itu roh jahat. Bukan dengan muka yang seram-seram ya, yang kita lihat di film-film horor atau di mana ada rumah hantu kalau di Dufan gitu ya. Tetapi mereka muncul dari suara-suara di dalam hati kita yang bilang nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ke gereja setiap minggu. Teman-teman juga banyak yang nggak gereja setiap minggu. Papa saya aja nggak ke gereja setiap minggu. Nah lo itu lebih celaka lagi. Pusing deh Romo. Ya. Kalau kalian lihat orang tua kalian jarang ke gereja, coba kalian yang ngajak ke gereja ya. Ini tugas yang Romo berikan kepada anak-anak sekalian. Jadi jangan sampai roh jahat mengalahkan kalian dan bilang nggak apa-apa. Papa mama aja jarang ke gereja. Gimana saya mau rajin ke gereja? No. Kalian anak-anak Tuhan Yesus, malaikat-malaikat kecil yang bisa mengingatkan juga orang tua. Maka itu salah satu contoh. Kita mau masa Prapaskah. Ada doa, derma dan
puasa. Puasa dan pantang buat yang masih kecil ya. Umur berapa wajib pantang? Berapa? 15 Dora? Oke. 14, oke betul. Umur berapa wajib puasa? 10, waduh jangan kecepatan. Kalau 10 kecepatan. Kamu masih lapar nanti nak. 18, tepuk tangan. Yeay. Ada yang 18 gak? Siapa yang 18 tahun? Tunjuk tangan. Ya, bapak-bapak semuanya. Yang SMA pasti belum ada. Minimal teman-teman wajib pantang ya. Pantangnya bisa macam-macam, tetapi Romo udah kasih tahu clue-nya adalah melawan roh jahat. Melawan dosa. Tadi yang paling dekat ada di jempol. Yang kedua yang suka bisik-bisikin kalian. Gak apa-apa, gak buat ini. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu coba menjadi bahan pantang. Gak apa-apa datang ke gereja mepet-mepet. Ya, gak apa-apa di gereja sambil homili main game. Itu saya doakan, dengan berkat khusus lah. Ya, dan macam-macam. Jadi teman-teman sekalian selama masa pantang dan puasa ini, mari kita membangun sikap pertobatan yang gak usah muluk-muluk. Ya, kalau tadi kita dengar di dalam Injil, ya, kenapa berpuasa harus membersihkan muka, membersihkan rambut? Karena yang tahu kita lagi puasa adalah diri sendiri. Dan yang tahu apa yang sedang kita pantangin adalah diri sendiri. Belum tentu pantangnya Romo sama pantangnya Romo Domi sama. Pantangnya Romo sama pantangnya Romo Domi beda. Ya, walaupun sama-sama orang dewasa, ya. Pantangnya Romo sama Bapak Ibu guru kalian juga pasti beda. Pantangnya Romo sama orang tua kalian beda. Mungkin papa kalian pantangnya beda sama mamah kalian. Itu juga bisa. Karena teman-teman yang tahu kalian mau bertobat seperti apa, lalu mau memilih pantang apa selama masa Prapaskah ini. Supaya apa sih pantang? Kita latihan tidak dikendalikan oleh suatu yang buruk ya. Kita belajar menahan diri, kita belajar mengendalikan diri. Lagi pengen, oke, saya enggak dulu. Romo suka sekali sama Samcan, enggak dulu ya. Romo suka sekali segala perbabian. Karena si Romo babi, jadi saya Romo suka perbabian. Selama sebulan enggak pakai perbabian dulu gitu ya. Itu yang tahu masing-masing dan silahkan nanti teman-teman menentukan. Supaya pertobatan ini nanti mengantar pada peristiwa Paskah yang lebih berbuah. Peristiwa Paskah yang lebih kusyuk. Peristiwa Paskah yang lebih membawa dampak rohani bagi hidup kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada